Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sore hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan Syam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menjadikan pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, ketika kita melaksanakan puasa, kita harus mengetahui sunnah-sunnah di dalamnya. Karena ketika kita memahami sunnah-sunnah di dalam kita melaksanakan puasa, itu ada nilai tersendiri di dalam puasa kita. Karena ketika kita memahami sunnah itu, itu ada nilai pahala yang lebih. Nah, di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah bersegera berbuka ketika kita berpuasa. Yang ini kadang-kadang banyak disepelekan. Padahal ini penting. Ini termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitrah. Manusia akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tentu kita bisa saksikan apa yang dilakukan masyarakat sekarang. Misalkan mereka mengadakan buka bersama. Nah, itu kita kenal dengan takjil. Nah, maksud takjil ini adalah untuk menyegerakan, tidak menunda-nunda ketika waktu berbuka sudah masuk. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah tidak akan sholat maghrib sebelum beliau berbuka. Dan berbuka di sini bukan berarti setelah terdengar azan atau sudah waktunya makan sebanyak-banyaknya, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya beliau berbuka dengan rutop atau kurma atau air. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika seseorang berpuasa, waktu masuk berbuka itu tidak menunda-nunda. Itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pemirsa Nang TV yang berbahagia, Rasulullah biasa berbuka dengan rutop atau kurma ketika mengawali iftar. Ini sunnah
Dan di Indonesia saya kira sudah tidak asing lagi ya. Di mana-mana biasanya kalau bulan Ramadan itu kurma itu membanjiri pasar-pasar yang ada di Indonesia. Tentu kita tidak kesulitan. Ya, tapi kadang-kadang ya masyarakat kita itu justru ketika berbuka ya, itu balas dendam. Nah, misalkan dia menyiapkan ada kolak, ada jus, ada macam-macam disiapkan. Ya, padahal Rasulullah mengajarkan ketika awal berbuka yaitu dengan kurma atau dengan rutop dan seteguk air. Ya. Karena apa? Ya. Mengapa kurma? Mengapa air putih? Ternyata ya, kita lihat para peneliti ahli kedokteran, ternyata zat yang ada di dalam kurma ya, itu sangat baik sekali untuk tubuh. Ya, setelah seharian dia kosong, zat rasa manisnya itu mengandung kebaikan ya bagi tubuh kita. Inilah sunnah ya, karena sunnah itu ya, sekali lagi banyak keberkahan di dalamnya. Ya, sunnah akan membawa kebaikan, sunnah akan membawa keberkahan ya. Sehingga apa? Ketika kita berbuka jangan terlebih dahulu langsung kita menyantap makanan yang banyak, akhirnya apa? Membuat perut menjadi kenyang, akhirnya malas beribadah. Maka di sini kami mengingatkan ya kepada para pemirsa, biasakan kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu kita makan kurma secukupnya, kalau tidak ada maka cukup dengan segelas air ya. Setelah itu baru kita makan setelah sholat maghrib. Nah, ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya sunnah yang diajarkan Rasulullah yaitu berdoa ya. Kenapa disunahkan untuk berdoa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang memberikan kita kekuatan ketika kita berpuasa. Maka ketika kita berbuka ya, ada santapan, ada makanan, ada hidangan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa ya, dhahabat duma'u wa batalatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Apa maknanya? Ya, telah berlalu dahaga, telah basah ya, tenggorokan, dan telah tetap pahala insyaallah. Artinya di sini ya, kita diajarkan oleh Rasulullah ketika berbuka itu hendaklah untuk berdoa kepada Allah ya. Nah, bagaimana cara berdoanya? Ya, pertama kita minum terlebih dahulu, baca bismillah. Ya, karena konteks doanya ini adalah telah basah tenggorokan. Ya, artinya apa? Setelah minum itulah baru kita membaca doa ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala yang cukup, ya, pahala yang baik. Kemudian yang terakhir dari sunnah-sunnah yang diajarkan adalah yaitu menyantap sahur, sebagaimana hadis muttafaqun alaih, tasaharu fa innas suhur barakah. Ya, hendaklah melaksanakan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, inilah ya sunnah yang diajarkan Rasulullah, karena kebanyakan manusia itu malas kalau sahur, apalagi bangun malam. Itu kalau suruh makan itu malas. Nah, maka di sini pentingnya ya kita mengenal sunnah. Artinya ketika kita sahur itu kita melaksanakan atau mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga di situ ada keberkahan, ada pahala. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang kita sampaikan ini memberikan manfaat ya, dan memberikan kebaikan buat kita, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.